Rekan-rekan mahasiswa semuanya, bertemu lagi dengan saya, tutor kalian di mata kuliah pengantar bisnis. Nah, sesi ke-8 ini yang akan dibahas adalah modul 9, yaitu mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai hubungan lebih lanjut antara nilai yang dimiliki oleh manajemen dengan etika bisnis. Kita juga akan belajar tentang konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang sekarang dikenal dengan nama CSR ya, atau Corporate Social Responsibility. Nah, sumber pembelajaran gitu ya, ini adalah di modul pengantar bisnis modul 9 ya. Silakan kalian lihat modulnya dan silakan kalian baca. Dan di sini diharapkan kalian aktif dalam diskusi gitu ya, dan juga mengerjakan soal latihannya. Setelah pembelajaran ini diharapkan kalian bisa menganalisis mengenai konsep etika bisnis, nilai-nilai etika bisnis, dan juga tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, penting yang menjadi perhatian bahwa ujian akhir semester mata kuliah untuk pengantar bisnis ini akan dilaksanakan dengan skema THE. Mahasiswa wajib melakukan pengecekan pada KTPU THE dan silahkan mengikuti ujian skema THE. Sebagai informasi, mata kuliah pengantar bisnis ini akan muncul juga dalam KTPU. Nah, bila ingin lebih lanjut, ya, mengetahui lebih lanjut eh, tentang hal ini, tentang bentuk metode uji ini, silakan Anda email ke Kaprodi ataupun silakan email ke manajemen UT-nya secara langsung ya. Tidak perlu chat dengan tutornya karena untuk metode ini yang lebih tahu adalah manajemen UT-nya atau dari prodinya langsung. Oke, untuk video pengantar materi kali ini, saya akan share screen-nya. Mohon disimak dengan baik. Ya. Sebentar. Oke, mohon disimak dengan baik. Saya akan share screen-nya. Oke, silakan Anda lihat pada layar. Gitu ya, ini adalah modul 9 untuk mata kuliah terakhir di mata kuliah pengantar bisnis ini. Kita akan membahas tentang etika bisnis dan tanggung jawab. Etika bisnis. Etika bisnis merupakan prinsip atau standar yang menentukan perilaku dalam organisasi. Kita tahu semua etika ya. Jadi peran penting etika bisnis ini gitu ya. Satu, mendeskripsikan dan mengategorikan proses pembentukan nilai dalam organisasi tersebut dalam perekonomian pasar juga, terus menjelaskan mengkategorikan secara moral gitu ya, moralnya dalam mengambil keputusan, memberikan kritik juga dalam pembentukan nilai gitu ya, peran-peran dalam etika bisnis, mengarahkan nilai yang harus dipertahankan dan juga untuk mendapatkan kesempatan memasuki pasar. Hal yang harus diperhatikan dalam etika bisnis, pertama tanggung jawabnya dan kewenangan yang sesuai dengan hierarkinya. Yang kedua adalah mengelola ketidakpastian dan berani menanggung risiko di sini, gitu ya. Dan yang ketiga hubungan sebab akibat yang kompleks, gitu ya. Dan yang keempat, peran kunci aliran informasi dan asimetri informasi. Yang kelima adalah ukuran dan hubungan antar sistem dengan pertimbangan tertentu. Ini yang harus diperhatikan dalam etika bisnis ketika Anda akan melakukan atau mengaitkan gitu ya kegiatan perusahaan dengan etika bisnis. Hal yang perlu diperhatikan oleh pelaku bisnisnya, pertama perbedaan pandangan antara hukum dan pendapat biasanya gitu ya. Nah ini juga harus menjadi perhatian bagi pelaku bisnis. Terus ada tindakan yang tidak sah dan mengandung konten etika biasanya, dan pengembangan berhubungan dengan pengembangan karakter gitu. Jadi ada etika dengan karakter. Ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam oleh seorang bisnis. Tahapan dalam menilai perilaku etis tidak etisnya. Satu, kita harus dapatkan dulu informasi yang relevan. Yang kedua, baru kita analisis faktanya, baru kita yang ketiga membuat keputusan nih, pertimbangan apakah ini etis atau tidak. Pendekatan dalam menganalisis perilaku etis tidak etis, ada pendekatan utilitarianisme,
teori hak dan teori keadilan, ya. Eh, Nah, keputusan yang bisnis yang tidak etis. Contohnya nih, pemberian komisi agar mendapatkan harga yang murah, manajer merekrut karyawan yang tidak memenuhi kualifikasi. Banyak ya, contoh-contohnya nih ya, manajer memberikan kewenangan dalam tender yang dapat memberikan komisi kepadanya dan menghemat, dan juga contohnya untuk menghemat biaya perusahaan, membuang sampah ke sembarang tempat. Ini keputusan yang tidak etis gitu ya. Tanggung jawab sosial atau kenal dengan CSR kalau sekarang ya. Seluruh keseluruhan cara yang dilakukan bisnis dalam usaha menyeimbangkan komitmen terhadap kelompok relevan atau individu yang berada dalam lingkungan sosial. Tanggung jawab sosial ini kepada siapa saja? Tanggung jawab sosial itu harus dilakukan kepada pelanggan, kepada kawan, kepada investor dan kreditur, dan juga kepada lingkungan. Nah, CSR ini yang mengarah kepada lingkungan. Yes. Pendekatan dalam tanggung jawab sosial ada obstructionist, defensif, akomodatif, dan proaktif. Ini silahkan kalian cari pengertian. Langkah-langkah dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial gitu ya. Pertama, pimpinan tertinggi itu biasanya melakukan perencanaan strategi. Terus kembangkan perencanaannya. Lalu seorang eksekutif bertanggung jawab melaksanakan agenda perusahaan itu dan langsung melakukan audit sosial ya, audit sosial. Manfaat nih, perilaku keluargaan organisasinya pada level organisasi, mendorong kerja organisasi. Jadi manfaat perilaku keluargaan. Keluargaan itu artinya organisasi gitu ya, organisasi. Meningkatkan kualitas dan kuantitas output. Memberikan kontribusi, jadi kita harus memberikan kontribusi. Meningkatkan unit tim dan meningkatkan efisiensi serta kepuasan pelanggan. Memutuskan sumber daya untuk tugas yang lebih produktif dan mendorong produktivitas rekan kerja dan manajerial. Ini keluargaan di level organisasi. Nah, itu saja untuk video pengantar kali ini. Nah, ini adalah sesi terakhir di mata kuliah ini, dan saya doakan semua kalian mendapatkan nilai yang bagus gitu ya. Oke, sampai bertemu di semester berikutnya di mata kuliah yang berbeda gitu ya, dan semangat terus sampai akhir. Semoga kalian memperoleh nilai yang terbaik. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain waktu.